Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Muspah dari kelas 11 3 Farmasi SMK YPIB Majalengka. Di sini saya akan membacakan cerita pendek yang berjudul Kopi dan Cinta yang Tak Pernah Mati karya Agus Nur. Kebebasan selalu layak dirayakan. Maka selepas keluar penjara, yang diinginkan ialah mengunjungi kedai kopi ini. Kebahagiaan akan semakin lengkap bila dinikmati dengan secangkir kopi. Hanya di kedai kopi ini ia bisa menikmati kopi terbaik yang disajikan dengan cara paling baik. Ada orang-orang yang berisikeras mempertahankan kenangan dan kedai kopi ini seolah diperuntukkan bagi orang-orang seperti itu. Nyaris tak ada yang berubah. Meja kursi kayu hanya terlihat semakin gelap dan tua. Yang dulu tak ada hanya poster bergambar siluet wajah lelaki berkumis tebal yang terpasang dekat jendela. Ada tulisan bawah poster itu seperti larik puisi. Pada kopi ada revolusi, juga cinta yang tak pernah mati. Ia tersenyum. Sejarah memang aneh. Dulu lelaki itu pembangkang, kini dianggap pejuang. Beberapa orang di kedai kopi langsung menatap tajam saat ia masuk. Ia mengenali beberapa dari mereka, para pembangkang yang sejak dulu memang selalu berkumpul di kedai kopi ini. Ia tetap tenang. Apapun bisa terjadi. Mungkin seseorang akan menyerangnya. 10 tahun dalam penjara membuat kewaspadaannya makin terarah. Ia meraba pistol di balik jaket, sekedar berjaga. Kita harus selalu berhati-hati menghadapi kebencian batinnya. Saat menatap anak muda penyaji kopi yang terus memandanginya, mata itu mengingatkan pada mata laki-laki yang dulu dibunuhnya. Umur anak muda itu baru 11 tahun saat bapaknya mati. Kini terlihat seperti banteng muda yang siap meluapkan dendamnya. Pemuda itu mengangguk pelan saat ia memesan. Panas udara siang membuat aroma kopi terasa semakin kental. Tak akan pernah dilupakannya harum kopi yang menenteramkan ini. Seolah aroma itu dicuri dari surga. Ketika ditugaskan ke kota ini, komandannya memberitahu agar tak melewatkan kedai kopi ini dari daftar yang harus dikunjungi. Kedai kopi yang menyediakan kopi terbaik. Kedai kopi yang bukan saja istimewa tetapi juga berbahaya. Bertahun lalu, ia dikirim ke kota ini untuk menghabisi seorang pembangkang yang dianggap berbahaya bagi negara. Saat itu demonstrasi nyaris meledak setiap hari. Kota ini menjadi kota yang selalu berusuh oleh gagasan gila perihal kemerdekaan. Para perusuh itu, begitu tentara menyebut, tak hanya bergerak di hutan-hutan, tetapi juga menyusup ke kota, menyerang pos keamanan atau menyergap pasukan patroli keamanan. Tentara melakukan pembersihan. Puluhan orang ditangkap, diculik, dan tak pernah kembali. Ada peristiwa yang tak akan pernah dilupakan oleh penduduk kota ini, ketika suatu hari tentara mengeksekusi 8 anak muda di perempatan pusat kota. Mereka diseret, dibariskan satu persatu, kemudian ditembak tepat di kepala. Kekejian seperti itu terkadang diperlukan untuk menciptakan ketakutan. Tapi siapa yang bisa membunuh gagasan? Kepala bisa ditembak sampai pecah, tetapi gagasan akan terus hidup dalam kepala banyak orang. Peristiwa itu mendapat protes keras dan makin memicu perlawanan. Amnesty International menekan pemerintah pusat. Saat operasi militer dianggap tak lagi efektif, ia pun dikirim. Sebagai agen intelijen terlatih, ia pun dengan cepat mengetahui. Bagi orang-orang di kota ini, kedai kopi bukan sekedar tempat untuk menikmati kopi. Hampir di setiap jalan di kota ini selalu ada kedai kopi. Rasanya tak ada penduduk kota ini yang tak menyukai kopi. Di kedai kopi, waktu seperti berhenti. Orang bisa sepanjang hari duduk di kedai kopi untuk berkumpul, berbual atau menyendiri, mempercakapkan hal-hal rahasia, kasak-kusuk perlawanan, juga tempat paling tepat untuk menyelesaikan masalah. Pertengkaran bisa diselesaikan dengan secangkir kopi. Semua informasi di kota ini akan dengan mudah didapatkan di kedai kopi. Dan informasi yang dimiliki, ia mengenali lelaki yang mesti dihabisi. Yang dianggap musuh negara paling berbahaya, ternyata bukan seorang berperawakan kekar yang hidup berpindah-pindah dalam hutan memimpin gerilyawan. Dan karena itu, tentara tak pernah berhasil menangkapnya. Orang yang dicarinya itu hanya bertubuh kecil, nyaris kurus, berkulit gelap, rambut agak ikal.
Ia terlihat keras, tetapi selalu berbicara dengan intonasi santun. Jadi, inilah orang yang selalu menghasut anak-anak muda untuk melakukan perlawanan dan menuntut kemerdekaan. Dia hanya penyaji kopi. Anak muda penyaji kopi itu telah berdiri di dekatnya, menyodorkan secangkir kopi yang sedikit bergetar ketika diletakkan di meja. Ia tahu anak muda itu gugup, tetapi berusaha mengendalikan emosinya. Ini kopi terbaik yang kusajikan untukmu, yang di dalamnya tersimpan rahasia, yang hanya bisa kau ketahui setelah kau meminumnya. Anak muda itu menatapnya. Tapi aku tak yakin apakah kamu berani meminumnya habis. Di luar, jalanan ramai, lalu lalang kendaraan. Klakson angkot, knalpot sepeda motor meraung kencang. Lagu dangdut terdengar dari kedai kopi seberang jalan. Tapi ia merasakan suasana begitu sunyi di kedai ini. Semua orang dalam kedai terdiam dan memandang ke arahnya, seolah berharap terjadi perkelahian seru. Duduklah, akhirnya ia berkata. Seperti yang selalu dikatakan orang-orang di kota ini, mari kita selesaikan semuanya dengan secangkir kopi. Seperti ketika kamu menghabisi ayah aku. Terdengar kursi kayu digeser, dan anak muda itu duduk. Lagu dangdut masih terdengar dari kedai seberang. Tuduhlah aku sepuas hatimu, atau bila kau perlu, bunuhlah aku. Kau pasti membenciku, ia mengisap rokok dalam-dalam. Untuk apa membenci seorang pengecut? Pengecut lebih pantas dikasihani. Kalau aku katakan aku bukan pembunuh ayahmu, kau pasti tahu kenapa ayahmu harus dibunuh. Selalu tersedia cukup banyak alasan untuk menjadi pembunuh. Hanya pengecut yang membunuh dengan cara-cara licik. Jangan terlalu percaya pada apa yang diberitakan koran-koran. Asal kau tahu, aku mengagumi ayahmu. Kematian ayahmu bukan tanggung jawabku, itu tanggung jawab negara. Yang pertama-tama dilakukan para pengecut memang selalu mencari kebenaran. Itu sebabnya para pengecut selalu selamat. Ia kembali menyalakan sebatang rokok. Padahal rokok di asbak masih panjang. Ia ingin meminum kopi di cangkir itu pelan. Tapi seperti ada yang menahannya. Insting yang mengharuskannya bersikap hati-hati dalam situasi seperti ini. Jari-jarinya berkedut. Hal yang selalu terjadi bila ia merasa cemas hingga rokok itu jarinya nyaris lepas. Aku telah menghabiskan 10 tahun dalam penjara untuk sesuatu yang dituduhkan padaku yang sebenarnya tak pernah kulakukan. Pengecut tak akan pernah berani mengakui kejahatan yang dilakukan. Aku sendiri hanya orang yang dikorbankan untuk menutupi kesalahan orang lain. Salah alamat bila kau mendendamkan kepadaku. Ini bukan soal dendam, ini soal keadilan. Tatapan anak muda itu makin tajam. Kamu memang sudah dihukum, dan aku yakin sepanjang hidupmu kamu akan terus dihukum oleh kepengecutan dan ketakutanmu. Tapi itu bukan alasan bagiku untuk berhenti menuntut keadilan. Apa yang kamu tuntut dari keadilan? Keadilan tak pernah membuat yang mati hidup kembali. Yang mati memang tak akan pernah hidup kembali, kecuali Tuhan. Ia menimpal ucapan anak muda itu, mencoba berkelakar mencairkan suasana tegang. Keadilan bukan perkara orang per orang. Ini bukan persoalan antara aku dan kamu, juga bukan persoalan kamu dan ayahku. Jika kamu menganggap ini hanya persoalan pribadi, semestinya kamu menantang ayahku untuk berduel. Sampai salah satu di antara kalian mati, itu jauh lebih jantan dan terhormat. Tapi aku tahu, pengecut semacammu tak akan pernah berani bersikap jantan seperti itu. Menyedihkan memang, pengecut selalu selamat oleh kepengecutannya. Aku bukan pengecut. Suaranya terdengar mengambang di udara. Kalau begitu, minum kopi itu, dan kita tunggu apa yang terjadi. Ketika ia hanya terdiam gamang memandangi cangkir kopi, anak muda itu tertawa masam. Apa kamu pikir dengan berani datang ke kedai ayahku ini kamu sudah membuktikan keberanianmu? Tidak, aku yakin kamu datang kemari bukan untuk meminta maaf. Kamu datang kemari justru karena ingin membuktikan bahwa kamu tidak bersalah telah membunuh ayahku. Kamu merasa dengan dipenjara 10 tahun sudah cukup untuk menganggap selesai persoalan. Bagiku, tak ada kata lupa untuk kejahatan. Pembunuh selalu bersikeras melupakan korbannya. Bahkan aku yakin kamu sudah lupa seperti apa ayahku. Ia diam-diam melirik pada poster di tembok kayu itu. Wajah lelaki berkumis tebal itu tak akan pernah mungkin dilupakannya.
Wajah itu selalu muncul dalam mimpi buruknya. Ia tak akan pernah lupa pada saat ia mulai mendekati lelaki itu. Masuklah ke dalam hati musuh melalui apa yang disukainya. Ketika ia selalu mengajaknya bicara tentang kopi, lelaki itu dengan cepat menyukainya. Saat menikmati kopi di sore bergerimis, dari lelaki itu ia tahu rahasia menyajikan kopi. Sentuhan tangan penyaji kopilah yang membedakan rasa kopi. Biji kopi terbaik tetap saja tak akan enak bila tangan penyaji kopi itu tak mengenali jiwa kopi. Ia pun mengerti kenapa di kedai ini tak ada mesin penggiling kopi. Lelaki itu mengolah sendiri biji-biji kopi dengan tangannya. Sentuhlah biji kopi itu dengan seluruh perasaanmu. Kamu akan merasakan sesuatu yang lembut. Dan kamu akan tahu mana biji kopi terbaik yang pantas disajikan untuk pelanggan. Sebenarnya, ia tak hendak percaya. Namun pada kenyataannya, kopi di kedai kopi ini memang terasa paling nikmat di lidahnya. Ia sudah sering menikmati kopi di banyak kedai kopi, tetapi tak ada yang bisa membuatnya merasa begitu nikmat senikmat setiap kali ia menikmati kopi di kedai kopi ini. Seakan dalam secangkir kopi itu ada kebahagiaan yang dikekalkan. Bahkan ketika dalam penjara, diam-diam ia sering minta tolong pada sipir untuk membelikan kopi dari kedai ini, dengan sogokan tentu saja. Tak pernah ada sebelumnya yang membiarkan kopi di kedai ini menjadi dingin tanpa menyentuhnya. Suara anak muda itu membuyarkan ingatan. Itu sudah cukup membuktikan bahwa kamu bukan saja pengecut karena tidak berani meminum kopi yang aku sajikan, tetapi juga meyakinkan kalau kamu memang pengecut yang dihantui ketakutanmu sendiri. Anak muda itu bangkit meninggalkannya sendirian. Langit gelap dan kosong ketika keluar dari kedai itu. Tapi perasaan kosong dalam hatinya menghamparkan kehampaan melebihi luas langitan yang dipandanginya. Rasanya ia merasa lebih terhormat bila anak muda itu menghajarnya hingga babak belur ketimbang membuatnya merasa terhina seperti ini. Tak akan pernah berani lagi ia kembali ke kedai kopi itu. Kopi yang disajikan anak muda itu benar-benar telah membuatnya diluapi perasaan takut. Ia mengingatkan pada peristiwa saat ia menuangkan arsenik ke dalam cangkir kopi lelaki berkumis itu. Ia melihat seorang gadis berjalan bergegas menyeberang jalan. Gadis itu memakai kaos bergambar sablon wajah lelaki berkumis itu. Kematian seorang pengecut seperti dirinya tak akan pernah mendapat kehormatan seperti kematian lelaki yang dibunuhnya. Saat melintas di depan toko kelontong berkaca lebar, ia berhenti, memandangi bayangan muram tubuhnya, terketik sebagaimana yang tercetak di koran admin. Kulit coklat gelapnya tersamar warna jaket yang telah pudar, mata cekung dan alis matanya yang murung, sayap burung sedikit tertutup, rambut yang mulai gondrong. Bayangan di kaca itu seperti hantu masa lalu yang tak ingin dilihatnya. Kemudian ia berjalan menuju kolokan dan untuk terakhir kalinya memandang kedai kopi itu dari kejauhan, sebelum akhirnya menghilang ke dalam cahaya kota yang remang. Bila pada akhirnya ia benar-benar menghilang dari dunia ini, adakah seorang yang masih mengingat dan mengenangnya? Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.